Halo, perkenalkan saya Iwayan Dewaydi dari kelas IF4308 dengan NIM 1301194084. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar tahap pertama yaitu Unsupervised Learning Clustering dari mata kuliah pembelajaran mesin atau Machine Learning. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu formulasi masalah dari tugas besar kali ini. Diberikan dataset berupa kendaraan yang dimana kita diwajibkan untuk merancang atau membuat model yang dapat mengklasterisasi data yang disediakan, yang berguna untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan dataset yang diberikan, dan dataset tersebut merupakan data latih yang akan digunakan pemodelan, evaluasi, dan eksperimen ke depannya. Lalu lanjut ke import library dan membaca dataset. Pertama, untuk import library sendiri ada kurang lebihnya ada 4. Saya menggunakan Pandas untuk mengobservasi data, lalu ada NumPy untuk perhitungan matematika, ada Seaborn dan Matplotlib untuk visualisasi data. Setelah pertama saya melakukan read CSV-nya, read datasetnya, saya melakukan cek dataset tersebut menggunakan df.head. Sudah terlihat kurang lebih seperti ini bentukan datanya. Lalu saya akan mengeksplorasi data dan mempersiapkan data tersebut. Pertama-tama saya melakukan pengecekan shape dari data tersebut, yaitu kolom dan row-nya. Pertama, untuk kolom sendiri ada kurang lebihnya 285.831 dan row sendiri ada kurang lebihnya 12. Lalu setelah itu saya mengecek data types atau tipe data dari masing-masing kolom yang ada dari dataset tersebut. Kurang lebihnya data types atau tipe data yang ada pada dataset tersebut berbentuk numerik. Ada objek juga dan ada integer 64 dan float 64 yang berbentuk numerik. Lalu lanjut, lalu saya melakukan statistik dari dataset yang diberikan menggunakan describe. Lalu saya melakukan transfer agar berbeda bentuk. Lalu di sini statistik dari data yang saya miliki, saya bisa melihat ada count, ada mean, ada standar deviasinya, ada minimalnya, ada nilai di kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan kuartil keempat. Lalu saya melakukan pengecekan data menggunakan head untuk melihat lebih jelas lagi apa itu datanya. Nah, bisa kita lihat di sini ada jenis, bentuknya kategorikal, ada umur, bentuknya numerik, SIM, kode daerah, sudah asuransi, umur kendaraan, kendaraan rusak, premi, kanal penjualan, lama berlangganan, dan tertarik. Setelah itu, saya melakukan pengecekan outlier untuk melihat apakah ada data yang melewati batas atau tidak. Nah, setelah saya melakukan pengecekan data dari sekian banyak data yang berbentuk numerik, bukan berbentuk objek, di sini saya melakukan pengecekan outlier untuk data yang berbentuk numerik saja. Di sini ada umur, SIM, kode daerah, sudah asuransi, premi, kanal penjualan, lama berlangganan, dan tertarik. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa sun-nya di premi sendiri memiliki outlier yang cukup banyak dibandingkan kolom-kolom lain, bahkan di kolom-kolom lain sendiri tidak memiliki outlier. Nah, setelah itu saya melakukan remove outlier yang ada pada premi dengan IQR atau interquartile range, di mana konsepnya sendiri hanya melakukan pengurangan atau pengurangan dari kuartil ketiga dikurangin kuartil pertama. Ada untuk upper bound dan lower boundnya. Nah, setelah itu saya melakukan visualisasi data lagi terhadap tabel atau kolom premi, dan bisa kita lihat bahwasannya kolom premi sendiri sudah kembali bersih dan tidak ada outlier lagi di data tersebut. Lalu kita lanjut ke missing value labeling dan normalisasi atau normalize. Untuk missing value sendiri saya melakukan pengecekan terlebih dahulu tapi seberapa banyak sih ada the missing value dari suatu kolom yang ada di dataset kita. Bisa kita lihat rata-rata missing value sendiri di dataset ini lebih dari 13.000 dan itu cukup banyak. Lalu untuk mengantisipasi missing value-nya, saya sendiri melakukan pengisian missing value tersebut dengan untuk data yang berbentuk numerikal, saya memberikan data atau nilai mean dari masing-masing kolom yang
bersangkutan. Misalnya, di sini numerical ada 3, ada umur, premi, dan lama berlangganan. Dan ketika umur, saya melakukan replace atau pergantian missing value atau null value pada kolom umur dengan nilai mean atau rata-rata dari umur yang ada. Kurang lebih seperti itu untuk data numerikalnya. Dan selanjutnya untuk data kategorikal, saya melakukan replace data tersebut dengan mode atau modus dari nilai masing-masing nilai. Modus sendiri adalah nilai yang paling sering keluar dari kolom masing-masing. Setelah itu saya melakukan pengecekan lagi terhadap apakah masih ada data null dari dataset tersebut, ternyata sudah tidak ada. Setelah itu saya melakukan replace kategorikal dengan numeric untuk lebih mempermudah nantinya dalam normalisasi dan selanjutnya lagi. Di sini saya ada jenis kelamin, ada umur kendaraan dan kendaraan rusak. Jenis kelamin saya ubah wanita menjadi 0, pria menjadi 1, umur kendaraan diubah menjadi kurang dari 1 tahun menjadi 0, 1 sampai 2 tahun menjadi 1, dan seterusnya. Lalu melakukan pengecekan lagi untuk head dari data frame itu sendiri untuk melakukan pengecekan apakah sudah berubah atau tidak. Dan bisa kita lihat di sini jenis kelamin sendiri sudah berubah untuk wanita menjadi 0 dan pria menjadi 1, dan umur kendaraan juga sudah berubah, lalu kendaraan rusak juga sudah berubah. Lalu normalisasi sendiri untuk mempermudah kita dalam pengolahan datanya, di mana normalisasi sendiri merupakan pengubahan data yang ada pada data frame kita untuk menjadi range tertentu. Di sini range-nya sudah terlihat. Lalu biar masing-masing kolom itu memiliki range data yang sama, kurang lebihnya seperti itu. Rumus dari normalisasi sendiri kurang lebihnya df data frame-nya dikurangin data frame main dari data frame itu sendiri dan dibagi dengan standar deviasi dari data frame-nya. Lalu correlation, saya melakukan drop column ID untuk agar tidak mengganggu dan bikin error. Lalu saya melakukan heat map dengan menggunakan bantuan dari library Seaborn. Dan bisa kita lihat di sini korelasinya cukup banyak. Di sini ada umur kendaraan dengan umur memiliki korelasi yang tinggi, dan di sini juga ada sudah asuransi dengan kendaraan rusak juga memiliki korelasi yang cukup tinggi. Lalu lanjut kita ke pemodelan. Nah, di pemodelan sendiri, saya sebelumnya melakukan selected column or feature yang ada di sana. Di sini saya memilih umur dan kanal penjualan. Karena umur dan kanal penjualan sendiri memiliki korelasi yang cukup tinggi dibandingkan yang lain. Karena di peringkat pertama dan keduanya itu sudah diambil dan tidak bisa dipakai karena memang kolom tersebut sudah pasti memiliki keterkaitan dengan datasetnya. Lalu saya simpan ke dalam df selected, lalu pengecekannya, nah sudah terlihat kurang lebih seperti itu. Lalu saya membuat perhitungan jarak, di mana di sini saya menggunakan Euclidean distance, dan setelah membuat function perhitungan jarak, baru saya membuat scratch dari K-means-nya itu sendiri. Pertama, data frame yang kita miliki yang masuk ke dalam parameter ya. Di sini ada 3 parameter, ada data frame, ada K-nya, dan ada limitnya. K sendiri banyaknya dari klasternya. Setelah itu saya merubah data frame yang saya dapatkan dari parameter berubah menjadi numpy berbentuk array. Lalu inisialisasi centroid, membuat centroid baru, pengecekan centroid, setelah itu cluster dan labeling, dan setelah cluster dan labeling kita menghitung jarak dari antara centroid, jarak ke centroid lebih tepatnya, dan stopping condition dari K-means itu sendiri. Lalu akan kita return 2 buah variabel, yaitu centroid dan cluster. Lalu kita coba dengan K sama dengan 3 dan limit sama dengan 100, cluster sama dengan 3 dan limit sama 100,
menghabiskan waktu running selama kurang lebihnya 1 menit 50 detik. Dan setelah itu saya melakukan pengembalian data yang masih berbentuk array ke dalam balik ke data frame. Lalu kita tambahkan dua kolom baru yaitu cluster dan warna. Itu saya coba cek untuk tailnya. Nah, sudah bertambah kolom cluster dan warna. Lalu saya melakukan plot dari atau visualisasi dari cluster tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini dengan K sama dengan 3 dan limit 100 itu bentuk dari visualisasi clusteringnya seperti ini. Cukup renggang dan banyak banyak visualisasinya yang cukup oke. Dan evaluasi dari hal sebelumnya, saya menggunakan import dari sklearn, yaitu import k-means untuk pengecekan di elbow method namanya. Dan bisa kita lihat bahwa ini elbow methodnya sendiri dari 1 ke 5 ada sedikit penurunan dari 1 ke 2 itu sendiri, dan bisa dibilang bahwasannya nilai K sama dengan 3 itu bisa dibilang sudah cukup stabil untuk masalah kali ini. Setelah itu kita melakukan eksperimen untuk K sama dengan 4. Nah, data juga semakin tersebar dan semakin detail. Lalu K sama dengan 5 lebih tersebar lagi dan lebih detail lagi dari clusteringnya. Lalu kesimpulannya bisa kita lihat bahwasannya setelah kita melakukan eksplorasi data, persiapan data, pemodelan, dan evaluasi, algoritma clustering k-means sendiri merupakan pengelompokan dengan cara membagi data sejumlah NK yang sudah ditentukan. Setelah itu, menggunakan perhitungan jarak, salah satunya dengan Euclidean distance, untuk mengukur kemiripan antar datanya. Dengan meningkatnya nilai cluster yang kita sudah inisialisasi di awal, maka semakin baik pula hasilnya. Dan salah satu yang saya juga notice, bahwasannya running time dari program ini cukup memakan waktu. Mungkin hal tersebut disebabkan oleh iterasi yang cukup banyak. Sekian mengenai tugas besar pembelajaran mesin tahap pertama. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.